Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sleep training pada bayi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms, terima kasih. Hai moms, nah pernah dengar tidak dengan istilah sleep training? Atau mungkin moms pernah melihat di YouTube atau di sosial media moms itu ada orang yang melakukan sleep training pada bayinya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sleep training itu. Jadi, sleep training itu artinya mengajarkan bayi untuk tidur sendiri tanpa ditemani oleh orang tuanya. Nah, ini tujuannya adalah agar orang tua dan juga anaknya itu atau bayinya itu memiliki kualitas tidur yang baik. Memiliki kualitas tidur yang nyenyak. Jadi tidak ada yang bangun tengah malam. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, simak terus video ini. Oke? Nah, mungkin di antara moms ini yang baru mendengar istilah sleep training atau yang baru mendengar bahwa ada ya ternyata bayi yang ditidurkan pisah dengan orang tuanya atau tidak tidur dengan orang tua maupun pengasuhnya. Bagaimana sih itu? Jadi, sleep training itu biasanya itu sudah bisa dilakukan saat usia bayi 4 bulan. Nah, kalau sebelum 4 bulan, sleep training ini belum bisa diterapkan. Nah, kemudian kenapa di usia 4 bulan kita bisa melakukan sleep training itu? Jadi, di usia 4 bulan itu bayi sudah bisa memahami dirinya, sudah bisa menenangkan dirinya. Itulah kenapa sleep training itu bisa dilakukan pada bayi yang sudah berusia 4 bulan. Selain itu, di usia bayi yang 4 bulan, itu jam biologisnya sudah mulai berkembang. Itu dikarenakan karena adanya yang disebut dengan ritme sirkadian, yaitu hormon yang mengatur jam tidur bayi, sehingga bayi bisa tidur dengan teratur. Kemudian, kalau misalnya ada orang tua yang berpikir bahwa kalau misalnya dia menerapkan sleep training pada bayinya, rempong dong kalau misalnya bayi mau minum susu tengah malam. Bagaimana caranya? Apalagi kalau misalnya sleep trainingnya itu pisah kamar antara orang tua dan bayinya. Susah untuk memberikan susu di tengah malam untuk bayi. Nah, jadi sleep training itu dilakukan agar bayi mendapatkan tidur nyenyak. Begitupun dengan orang tuanya. Sehingga pada saat bayi mulai sleep training itu tidak perlu diberikan susu. Bayi yang berusia 4 bulan itu tidak perlu diberikan susu pada malam hari dan juga bisa tidur tanpa harus minum susu di tengah malam. Tapi moms, ada beberapa hal yang harus moms ketahui terlebih dahulu bahwa sleep training tidak langsung bisa diterapkan pada bayi. Jadi butuh waktu dan butuh melatih bayi untuk bisa melakukan sleep training seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ada orang tua yang anaknya itu sudah bisa sleep training di usianya yang 4 bulan. Ada juga yang butuh waktu lama sehingga sleep training itu bisa diterapkan di usia bayinya yang 5 bulan atau bahkan lebih dari 5 bulan. Dan juga ada beberapa kendala yang bisa menyebabkan sleep training tidak bisa diterapkan pada anak. Misalnya karena ada masalah kesehatan yang terjadi pada anak sehingga orang tua harus menjaganya atau mungkin bayinya demam atau mungkin ada masalah lain pada bayinya sehingga sleep training tidak bisa diterapkan. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih cara menerapkan sleep training itu? Mungkin ada di antara moms yang tertarik dengan penjelasan saya tentang sleep training atau mungkin pernah melihat seseorang melakukan hal tersebut dan ingin cari tahu bagaimana sih caranya bisa menerapkan itu kepada bayinya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk sleep training. Ada beberapa metode. Kalau misalnya metode yang satu tidak bisa berhasil, maka dicoba metode kedua, metode ketiga, dan seterusnya. Sampai sleep training itu bisa diterapkan pada bayi. Tapi untuk cara atau metode-metode untuk melakukan sleep training itu tidak saya bahas di video ini.
tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Setelah video ini tayang, video selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang cara atau metode melakukan sleep training pada bayi. Nah, sebelum itu saya juga ingin membagikan tips sebelum nanti moms menonton video cara atau metode-metode sleep training. Saya ingin memberikan tips atau informasi sedikit bagi moms bahwa sleep training itu tidak harus dilakukan orang tua dengan 2 kamar. Jadi, bayi tidak harus dibuatkan kamar sendiri. Bisa dilakukan dalam 1 kamar, tapi orang tua pisah tidur dengan bayinya. Kemudian, mulai dari sekarang atau pada saat moms ingin menerapkan itu, moms harus menerapkan atau membiasakan bayinya untuk bisa tidur sendiri, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Sehingga nanti pada saat diterapkan sleep training, itu akan memudahkan moms. Kemudian, yang terpenting juga, agar sleep training itu bisa berhasil, moms harus menetapkan jam tidur bayinya. Jadi misalnya setiap malam bayi harus tidur di jam 9. Jadi kalau misalnya sudah jam 9, meskipun bayinya masih main, moms sudah buat suasana kamar itu atau suasana ruangan menjadi suasana tidur. Suasana menjelang tidur, misalnya lampu dipadamkan. Jadi hal itu atau kebiasaan itu nantinya yang bisa membuat bayi jam tidurnya itu terbentuk. Dan pastikan juga sebelum waktu tidur bayi, moms sudah mengganti popok bayinya. Jadi itu tadi moms tips yang saya berikan sebelum menerapkan sleep training pada bayi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian juga kalau misalnya ada orang tua yang mengatakan bahwa di jam 9 malam kalau untuk mempersiapkan tidur bayinya itu masih bermain-main. Nah, memang semua hal itu butuh proses, butuh tahapan. Jadi moms hanya perlu menyiapkan ruang tidur yang nyaman untuk bayinya, sehingga dengan seperti itu, dengan rutin tidur di setiap jam 9 malam, pola tidur bayi itu akan terbentuk. Seperti itu moms. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan video apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke moms, sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.